Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Dewi Salam, kelas 3A, NPM 432007006190077. Di sini saya akan menjelaskan kasus dari soal UTS sistem penunjang keputusan. Dan berikut ada kasusnya, saya bacakan. Kepala desa gembira akan memilih warga yang akan menerima BLT. Terdapat beberapa kriteria yang dipertimbangkan, yaitu sebagai berikut. Kriteria ada pekerjaan, ada pendapatan, jumlah tanggungan, jenis penerangan, usia. Lalu ada sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang. Untuk alternatif ada Luffy, Nami, Zoro, dan Sanji. Untuk tabel kriteria dan subkriteria yaitu pekerjaan, pengangguran, ada nilai sangat baik, bobot 5, buruh harian lepas baik, bobot 4, sopir nilai cukup, bobot 3, wira swasta kurang, bobot 2, PNS nilai sangat kurang, bobot 1. Untuk pendapatan kurang dari 1 juta sangat baik, bobot 5. Bila pendapatan 1 juta sampai dengan 1.500.000 baik, bobot 4. Bila lebih dari 1,5 sampai 2 juta cukup dan bobot 3. Bila lebih dari 2 juta sampai 2,5 kurang, bobot 2. Dan yang terakhir, bila lebih dari 2,5 sangat kurang dan bobot 1. Jumlah tanggungan lebih dari 5 sangat baik, bobot 5. Jumlah tanggungan 4 baik, jumlah tanggungan 3 cukup, jumlah tanggungan 2 sangat kurang, jumlah tanggungan 1 kurang. Tabel kriteria dan sub kriteria nomor 4 yaitu ada jenis penerangan, minyak tanah sangat baik, minyak petromak baik, listrik KWH 450 cukup, listrik KWH 900 kurang, listrik KWH 1200 sangat kurang. Untuk usia lebih dari 40 sangat baik, usia 35 sampai 40 tahun baik, usia 30 sampai 34 tahun cukup, usia 25 sampai 29 kurang, dan usia kurang dari 25 tahun sangat kurang. Dan ini data calon penerima BLT. Ada Luffy sebagai pekerjaan supir, pendapatan 1,75 1.750.000, jumlah tanggungan 2, jenis penerangan 450 kWh, usia 35 tahun. Ada Nami, pekerjaan buruh harian lepas, pendapatan 1,2, jumlah tanggungan 3, listrik per kWh 450, usia 30 tahun. Ada Zoro, pekerjaan wirausaha, pendapatan 2 juta, jumlah tanggungan 2, listrik 400 kWh, usia 40 tahun. Dan yang terakhir ada Sanji, buruh harian lepas, pendapatan 1 juta, jumlah tanggungan 4, listrik 440 kWh, dan usia 33 tahun. Dan ini berikut soalnya, bisa dilihat karena saya ganjil, jadi untuk soalnya soal 2 pemilihan penerima BLT. Di sini ada perbandingan kriteria, pekerjaan, pendapatan, pekerjaan dengan pendapatan, dan lain-lainnya. Nanti ini akan dihitung atau yang menjadi perbandingan yang dihitung acuan. Ya, segitu saja. Kita langsung saja menuju tahap pengerjaan.
Dan bagaimana cara untuk mengerjakannya? Kita langsung saja menuju file Excel. Di sini saya sudah mencantumkan beberapa subkriterianya, dan di sini ada grafik dari soal yang tadi, dan kita langsung saja menuju soal atau cara tahap pengerjaan. Di sini yang pertama, perbandingan kriteria pekerjaan dengan pendapatan. Pendapatan di sini pekerjaan lebih condong ketiga. Pekerjaan 3, berarti kita tulis di sini 3. Lalu untuk selanjutnya di bagian pendapatan kita tulis 1/3 pendapatan. Nah, pendapatan dengan pekerjaan 1/3 ini sudah saya hitung jadi 0,33, sudah utuh. Dan untuk pekerjaan dengan jumlah tanggungan 3 sama, berarti sama seperti tadi. Dan untuk selanjutnya seterusnya sama seperti itu. Dan ini kenapa 1? Karena ini kriterianya, perbandingan kriterianya pekerjaan dengan pekerjaan, jadi tidak ada perbandingan, jadi kita beri angka 1 saja. Nah, untuk nilai eigen ini, cara untuk menghitung nilai eigen yaitu nilai pekerjaan atau nilai awal ini dibagi dengan total, menghasilkan ini, seperti itu untuk mencari nilai eigen. Dan seterusnya, ini nilai pendapatan dibagi total, jumlah tanggungan bagi total, lalu dimasukkan ke sini barisan pertama. Dan untuk untuk yang baris kedua sama seperti itu, dan seterusnya. Nah, untuk menghitung jumlah kita tinggal jumlahkan saja dari ini nilai eigen yang barusan. Nilai eigen barusan kita jumlahkan sampai dengan sini, jumlahkan ke samping, kan tadi untuk menghitung total ke bawah ya. Nah, untuk menghitung jumlah eigen ini ke samping ke kanan, menghasilkan ini. Dan ini juga seterusnya untuk yang kedua, ini juga. Lalu cara menghitung rata-rata. Untuk menghitung rata-rata yaitu dari jumlah dibagi kriteria. Kriteria kita yaitu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kriterianya ada 5, jadi untuk mencari nilai rata-rata yaitu dengan jumlah dibagi subkriterianya ada 5. Nah, maka menghasilkan ini seperti ini. Dan begitu seterusnya, ini juga sama, kita hitung jumlahnya berapa, lalu dibagi dengan kriterianya. Kriterianya kan ada 5 ini, jadi dibagi 5, nilai 1,1546 dibagi 5. Jadi seperti itu. Dan seterusnya, dan kita jumlahkan dari nilai rata-rata ini dan menghasilkan nilai 1. Bila sudah menghasilkan nilai 1 berarti sudah bagus gitu, udah pas, berarti tidak ada kesalahan dalam penghitungan. Nah, untuk tahap selanjutnya untuk mencari lambda maksimal yaitu dengan cara menghitung total dikali total pekerjaan, nilai total pekerjaan dikali dengan rata-rata pekerjaan. Jadi gitu cara menghitungnya. Maka akan, dan terus tambah, lalu tambah pendapatan, total pendapatan dikali dengan rata-rata pendapatan. Jadi terus seperti itu, tambah lagi. Ini rumus untuk contoh rumusnya. Jadi total pendapatan kali rata-rata pendapatan, terus tambah total pendapatan, total jumlah tanggungan dikali rata-rata
jumlah tanggungan, dan seterusnya, maka akan menghasilkan nilai lambda maksimal 5,256. Untuk mencari CI yaitu ada rumus, yaitu menggunakan lambda maksimal kurangi n di sini yaitu jumlah kriteria dibagi n jumlah kriteria dikurangi 1. Nah, kita langsung saja masukkan angkanya. Untuk lambda maksimalnya yaitu ada 5,256 kurangi kriterianya ada 5, masukkan kurangi 5 bagi 5 n itu jumlah kriteria 5 kurangi 1 dan menghasilkan 0,64. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk mencari CR yaitu CI bagi IR. Kan CI-nya udah ketemu 0,64. Nah, bagi IR-nya itu 1,12. Dari mana 1,12? Nah, dari sini untuk RI-nya 1,12 karena jumlah kriteria yang kita punya ada 5. Jadi kita ngambil yang 1,12. Jadi seperti itu untuk mencari R. Dibagi dan menghasilkan 0,057. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu menghitung hasil pembobotan kriteria dan subkriteria. Langkah pertama yaitu kita masukkan matriks perbandingan dari setiap kriteria yang di atas. Jadi kita masukkan rata-rata dari nilai matriks perbandingan kriteria, yaitu pekerjaan, pendapatan, jumlah tanggungan, jenis penerangan, usia, dan usia. Nah, rata-rata ini kita masukkan ke masing-masing kolom. Ada pekerjaan, rata-rata pekerjaan yaitu 0,4828, pendapatan 0,231, jumlah tanggungan 0,158, jumlah penerangan 0,059, dan usia 0,069. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu subkriteria dari pekerjaan tersebut. Rata-rata dari subkriteria pekerjaan tersebut kita masukkan, kita lihat subkriteria pekerjaan. Nah, nilai rata-rata ini kita masukkan dari subkriteria pekerjaan rata-rata ini kita masukkan ke dalam kolom pekerjaan yang tadi ke bawahnya. Nah, ke sini kita masukkan dari mulai sangat baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Kita masukkan dari setiap nilai rata-rata subkriteria pekerjaan, dan begitu seterusnya. Lakukan hal yang sama. Kita lanjut ke langkah selanjutnya, kita masuk ke dalam data dari calon penerima BLT atau langsung masuk ke dalam kasus. Di sini ada Luffy, pekerjaan supir, pendapatan 1,75, jumlah tanggungan 2, jenis penerangan, listrik KWH 450, usia 35 tahun. Berarti jika kita lihat dari tabel yang telah ditentukan, kita bisa menentukan apakah dia sangat baik, cukup, kurang, atau sangat kurang. Jadi kita bisa lihat dari tabel tersebut untuk menentukan bagaimana dia, apakah pantas untuk mendapatkan bantuan ini. Kita lihat pekerjaan supir berarti cukup. Pekerjaan supir, kita lihat pekerjaan supir cukup, bobot 3, lalu pendapatan 1,7 berarti ini ya cukup. Sama jumlah tanggungan sangat kurang. Selanjutnya usia 35 tahun, baik, bobot 4. Kita masukkan ke dalam sini untuk mempermudah penilaian, membandingkan
dan Nami juga sama. Untuk Nami, pekerjaan buruh harian lepas baik, pendapatan 1,2 baik, jumlah tabungan 3 cukup, jenis penerangan listrik KWH 450 cukup, usia 30 tahun cukup, dan begitu seterusnya. Lalu kita hitung jumlah keseluruhan. Nah, untuk mencari hasil dari nilai perenggangan ini, kita mencarinya dari hasil pembubutan kriteria dan sub kriteria berdasarkan dari nilai rata-rata yang telah kita masukkan dari hasil perhitungan sebelumnya. Ada rata-rata pekerjaan, rata-rata pendapatan, rata-rata jumlah tanggungan, jenis penerangan, dan usia. Kita jumlahkan dari setiap menyesuaikan dengan ini, dari yang cukup atau tidak, sangat kurang atau baik. Nah, dari hasil tadi kita masukkan, sesuaikan dengan ini. Jadi masuk ke mana pekerjaan tersebut. Bila kecukup, kita masukkan kecukup nilai ini, lalu kita hitung, kalikan rata-rata pekerjaan dengan misalnya masuknya kecukup. Nah, maka kalikan lalu tambahkan pendapatan tadi masuknya kecukup. Nah, kalikan dengan ini cukup, nilai cukup ini, dan seterusnya seperti itu. Nami juga seperti itu, prosesnya sama, Joro sama, dan Sanji juga sama. Lalu hasil perengkengan yang saya dapatkan yaitu ada Sanji di urutan nomor pertama, lalu ada Nami di urutan kedua, lalu ada Luffy ke urutan ketiga, dan yang terakhir yaitu ada Zoro di urutan keempat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.